Ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Stewart L. Tubis mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Pernyataan ini beranggapan bahwa perbedaan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Selain Stewart, Hamid Maulana juga berpendapat bahwa komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Asumsi tersebut merupakan sekelompok manusia yang menyeberangi lintas budaya, seperti adanya keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi antar budaya ini akan terjadi ketika adanya komunikasi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda demi mencapainya suatu tujuan komunikasi yang sama, serta terjalin interaksi yang lancar dan pada hakikatnya. Komunikasi antar budaya terjadi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda karena kebudayaan yang berbeda. Sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang dibicarakan. Bahkan, komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi. Agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini. Hakikat dari komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu lain, baik dua orang maupun lebih, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negeri yang memiliki ragam budaya, dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara, dan dilestarikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antar budaya, meliputi faktor psikologis, faktor personal sebagai identitas diri, faktor ekonomi, dan faktor perkembangan teknologi. Selain itu, pada hakikatnya, komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Berbeda halnya dengan komunikasi antar budaya yang terletak pada pola hidup atau cara hidup seseorang yang berbeda-beda dan membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi, sehingga perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya ini. Karena dengan mempelajari komunikasi antar budaya ini akan mendapatkan manfaat dan berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda, agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian, manfaat lain yang juga dapat kita rasakan sebagai orang ketiga yang melihat kedua orang yang sedang bertikai karena komunikasi mereka saling salah paham, maka di sanalah kita sebagai jembatan di antara keduanya. Implementasi dan pelaksanaan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita perhatikan khususnya di negara Indonesia yang memiliki latar budaya yang sangat beragam. Seringkali kita temukan komunikasi antar budaya. Contoh komunikasi antar budaya dalam lingkup yang paling kecil terjadi di lingkungan keluarga seperti kita. Terjadinya pernikahan yang dimana kedua pasangan tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda, serta memiliki kebiasaan dan karakter yang berbeda sehingga timbul komunikasi antar budaya. Dalam keluarga tersebut diperlukannya toleransi dan keterbukaan agar komunikasi yang terjalin berlangsung secara efektif. Dalam lingkup yang lebih luas, komunikasi antar budaya dapat terjadi. Contohnya dalam lingkup pendidikan. Pada saat kita masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas, di sini akan terjadi komunikasi antar budaya karena setiap mahasiswa dan dosen memiliki latar budaya yang beragam.
Maka dari itu diperlukannya sikap toleransi dan keterbukaan mengenai kemajemukan budaya di lingkup universitas tersebut agar tercipta komunikasi yang dapat diterima dan dapat dipahami untuk menghindari misunderstanding. You were standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there impossibly